Langkah yang ketiga itu adalah spesifikasi model konsumsi secara ekonometrik. Nah, seringkali hubungan antara variabel ekonomi umumnya tidak pasti selayaknya hubungan matematika. Ketika pendapatannya naik sekian, maka kemudian semua keluarga pasti naik dengan angka yang sama konsumsinya gitu. Ternyata tidak seperti itu gitu ya. Karena selain pendapatan, variabel lain juga itu mempengaruhi pengeluaran konsumsi seseorang. Misalkan ukuran keluarga, usia anggota dalam keluarga, agama keluarga, dan lain-lain. Itu kemudian cenderung memberikan pengaruh pada konsumsi. Untuk memungkinkan hubungan yang tidak pasti antara variabel ekonomi tersebut, maka kemudian fungsi ekonominya atau model yang sebelumnya dalam bentuk model matematika itu kemudian dimodifikasi sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 plus beta 2X plus U. Perbedaannya dengan model matematika yang sebelumnya, bahwa pada model ekonometrika pada saat ini terdapat tambahan U. Apa itu maknanya? Bahwa U itu dikenal sebagai gangguan atau kesalahan yang merupakan variabel acak stokastik yang memiliki sifat probabilistik yang terdefinisi dengan baik. Istilah gangguan U mungkin mewakili semua faktor yang mempengaruhi konsumsi, tetapi tidak diperhitungkan secara eksplisit. Nah, persamaan 1.3.2 tadi itu adalah contoh model regresi linier yang nanti akan kita pelajari dalam keseluruhan perkuliahan ekonomi terkait ini, di mana berhipotesis bahwa Y secara linier itu terkait dengan X, tetapi hubungan keduanya itu tidak eksak, tidak tepat secara matematis. Kadang ada errornya gitu maksudnya. Dan ini tergantung kepada variasi dari masing-masing individu. Nah, model ekonomi terkait tersebut kemudian dapat dikembangkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.2 ini. Y ini adalah konsumsi, X-nya ini adalah pendapatan, maka kemudian ketika pada level seperti ini pendapatannya ternyata diperoleh ini orang pertama misalkan gitu ya. Orang ini si A misalkan itu. Pendapatannya sekian ternyata konsumsinya sekian. Si B pendapatannya sekian, konsumsinya sekian. Si C pendapatannya sekian, konsumsinya sekian. Dan seterusnya gitu ya. Dengan persebaran seperti ini ketika dibuat garis regresinya ternyata seperti ini. Tidak ada satupun yang menyentuh pada garisnya. Maka kemudian inilah yang disebut sebagai model regresi atau fungsi matematikanya ketika tidak memperhitungkan U-nya gitu ya. Nah, tetapi dalam konsep ekonometrika kita harus memperhitungkan U ini. Bahwa secara matematis kita nanti akan kalau kita memasukkan nilai X-nya di sini gitu ya, di sini, maka kita mendapatkan nilai Y-nya itu di sini. Padahal pada realnya itu di sini. Sehingga ada error. Inilah yang kemudian disebut bahwa hubungan antar variabel itu secara matematika tidak eksak selayaknya dalam matematika. Itulah kemudian muncul ekonometrika ini. Nah, kemudian yang keempat langkahnya itu adalah kita memperoleh data. Nah, untuk mendapatkan nilai numerik beta 1 dan beta 2 itu, kita perlu data X dan Y-nya itu gitu ya. Sebagai contoh, kita menggunakan data pengeluaran konsumsi pribadi dan produk domestik bruto pada perekonomian Amerika Serikat tahun 1982 sampai dengan 1996. Di mana data ini disediakan dalam angka real yang disebut dengan harga konstan. Jadi ini tahun 1982 sampai 96, kemudian ini adalah Y, ini adalah konsumsi, dan X ini adalah pendapatan. Semuanya adalah miliar dolar AS, Amerika Serikat. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat gitu ya, ketika X 4.600, konsumsinya adalah 3.081. Ketika ini naik gitu ya, naik sebesar 200 kurang lebih gitu ya. Ini juga naik. Ketika ini naik, X-nya naik, Y-nya juga naik gitu kan. Nah, nanti akan kita lihat seberapa banyak naiknya Y ketika X itu naik. Itulah yang disebut sebagai MPC gitu ya. Ketika data diplot, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Jadi ketika 4.800 tadi 4.600, ini 3.000 berapa. Ketika naik menjadi 4.800, konsumsinya juga naik menjadi berapa dan seterusnya. Nah, secara kebetulan ini memang mendekati garis gitu. Tetapi tetap kita bisa lihat bahwa tidak benar-benar pada garis. Ada yang sedikit melenceng ke atas, ke bawah, dan seterusnya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita mengestimasi model ekonometrikanya, di mana kita menggunakan analisis regresi sebagai alat utama untuk mendapatkan estimasi parameter.
Dengan menggunakan teknik ini dan data yang diberikan pada tabel 1.1 diperoleh hasil estimasi beta 1 dan beta 2, yaitu minus 184,08 dan 0,7064. Kalau kita tuliskan dalam persamaannya, dalam modelnya, maka kita akan mendapatkan bahwa Y itu sama dengan minus 184,08 ditambah plus 0,7064 dikali dengan XI. Gitu ya. Ini model matematikanya, hasil estimasi. Nah, garis yang ditunjukkan pada gambar yang tadi, pada slide sebelumnya, itu ternyata garis regresinya cukup sesuai dengan data. Koefisien kemiringan itu apa? Yang beta 2. Kita mendapatkan angkanya 0,7. Berarti ini dipahami bahwa ketika X-nya, gitu ya, kalau X-nya 0, maka 0,7 kali 0 itu minus 184. Tetapi ketika X-nya 1, maka 1 kali 0,7, itu berarti 0,7, maka kemudian Y-nya naik menjadi 184,7. Ketika X-nya naik menjadi 2, maka ini menjadi 1,4. Maka menjadi di sini nanti Y sama dengan minus 185,48, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa peningkatan pendapatan real sebesar $1 itu akan menyebabkan secara rata-rata peningkatan konsumsi real sekitar 70%. Karena MPC-nya tadi sebesar 0,7 atau 70%. Kemudian langkah yang keenam itu melakukan pengujian hipotesis. Hal ini untuk mengetahui apakah estimasi yang diperoleh tadi, beta 1 dan beta 2 itu, sesuai dengan harapan teori yang sedang diuji. Keynes mengharapkan MPC itu bernilai positif, tetapi kurang dari 1. Dalam contoh kami, kita menemukan bahwa MPC-nya sekitar 0,7. Tetapi sebelum kita menerima temuan ini sebagai konfirmasi teori konsumsi Keynesian, kita harus menanyakan apakah perkiraan ini benar-benar kurang dari 1. Nah, ini maksudnya begini, kita kan sering membulatkan apakah 0,7 dan 0,9 itu secara statistik sama dengan 1 enggak? Nah, kita kan sering membulatkan. Ketika 0,9 sama 0,2, ini secara statistik beda enggak? Gitu kan. Nah, ini perlu inferensi secara statistik. Gitu. Dengan kata lain, apakah 0,7 secara statistik kurang dari 1? Jika ya, itu mungkin mendukung teori Keynes. Konfirmasi atau bantahan teori Keynes tersebut berdasarkan bukti sampel didasarkan pada cabang teori statistik yang dikenal sebagai statistika inferensi atau pengujian hipotesis. Kemudian langkah yang ketujuh, itu kita melakukan perkiraan atau prediksi, yaitu untuk menggambarkan, misalkan kita ingin memprediksi rata-rata pengeluaran konsumsi untuk tahun 97. Tadi kan datanya sampai tahun 96. Tapi ketika kita sudah punya model dan kita ingin memperkirakan untuk tahun 97, dan kemudian nilai PDB untuk tahun 97 itu adalah kita ingin nilai nilai PDB-nya. Ini salah, ada kesalahan di sini. Nilai PDB tahun 97 itu adalah 7269,8. Maka kemudian berapa konsumsinya? Konsumsinya gitu pada 97 itu sebesar ini. Jadi ketika kita sudah dapatkan nilai beta 1, beta 2, maka kita bisa melakukan prediksi terhadap nilai Y atau nilai X dengan syarat salah satu nilai X dan Y-nya itu sudah ada gitu ya. Nah, dalam contoh ini kita punya pendapatannya 7269 gitu ya, kemudian dikali 0,7, kemudian ditambah dengan minus 184. Maka kita akan mendapatkan nilai Y sama dengan 4951,3167. Itu adalah konsumsinya gitu ya. Nilai aktual dari pengeluaran konsumsi yang dilaporkan pada tahun 97 itu adalah 4913,5 miliar dolar. Artinya secara estimasi kita dapat 4951, tetapi realnya itu 4913. Dengan demikian, model ini memprediksi pengeluaran konsumsi itu lebih besar daripada aktualnya sebesar 37 miliar dolar. Nah, kita bisa mengatakan ada kesalahan perkiraan sekitar 37,8 miliar dolar, yaitu sekitar 0,76% dari nilai PDB aktual untuk 97. Nah, sekarang misalkan pemerintah memutuskan untuk mengusulkan pengurangan pajak penghasilan. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi efek dari kebijakan tersebut terhadap pendapatan dan dengan demikian pada pengeluaran konsumsi dan pada akhirnya pada pekerjaan? Jawab di kolom komentar
nanti akan menjadi penilaian bagian dari penilaian untuk komponen tugas yang 20% itu. Kemudian langkah yang ke-8, langkah yang terakhir itu adalah menggunakan model untuk tujuan kontrol atau kebijakan. Misalkan nih, pemerintah atau kita memiliki estimasi fungsi konsumsi yang diberikan dalam persamaan 1.3.3. Misalkan kemudian pemerintah percaya bahwa pengeluaran konsumen sekitar 4.900 akan menjaga tingkat pengangguran pada tingkat saat ini, yaitu sekitar 4,2%. Pada tingkat pendapatan berapa yang akan menjamin target jumlah pengeluaran konsumsi tersebut? Jadi pemerintah itu ingin menjaga tingkat pengangguran pada level 4,2%. Nah, untuk mencapai itu membutuhkan konsumsi sekitar 4.900. Maka dengan model yang ada tadi, beta 1, 2-nya ada, kemudian data konsumsinya juga ada, maka berapa pendapatan yang harus ditargetkan. Nah, maka kita buat seperti ini. 4.900 ini adalah konsumsinya, kemudian kita mencari nilai X-nya. Berapakah nilai X-nya? Kita dapatkan bahwa nilai X-nya adalah 7.197. Artinya tingkat pendapatan sekitar 7.197 miliar dolar itu, mengingat sekitar 0,71 MPC, maka akan menghasilkan pengeluaran sekitar 4.900 miliar dolar. Nah, seperti yang disarankan oleh perhitungan ini, hasil estimasi modal dapat digunakan untuk tujuan kontrol atau untuk kebijakan-kebijakan tertentu. Dengan demikian, bauran kebijakan fiskal yang tepat, maka pemerintah dapat memanipulasi variabel kontrol X untuk menghasilkan tingkat variabel Y yang diinginkan. Nah, sebagai tambahan, terakhir adalah bagaimana memilih model di antara model-model yang serupa, gitu ya. Ketika lembaga pemerintah, misalnya Departemen Perdagangan AS tadi mengumpulkan data ekonomi seperti yang ditunjukkan pada 1.1 itu tidak selalu memiliki teori ekonomi dalam pikiran mereka. Kemudian bagaimana seseorang tahu bahwa data itu benar-benar mendukung teori konsumsi Keynesian? Apakah karena fungsi konsumsi Keynesian, yaitu garis regresi yang menunjukkan pada gambar 1.3 sangat dekat dengan titik data aktual? Apakah mungkin bahwa model konsumsi lain, model konsumsi atau teori lain, mungkin sama-sama sesuai dengan data juga? Sebagai contoh, Milton Friedman telah mengembangkan model konsumsi yang disebut hipotesis pendapatan permanen. Robert Hall juga telah mengembangkan model konsumsi yang disebut hipotesis pendapatan permanen siklus hidup. Mungkinkah salah satu atau kedua model ini juga cocok dengan data di tempat satu? Nah, inilah pertanyaan yang dihadapi oleh seorang peneliti dalam praktiknya adalah bagaimana memilih di antara hipotesis atau model yang bersaing dari fenomena tertentu seperti hubungan konsumsi dan pendapatan ini. Gitu kan. Nah, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.